Meski telah berusia lanjut, Yohana S. Pasanea atau Oma Anshe yang akrab disapa Oma Anshe ini masih aktif menjadi petani di rumah sendiri. Oma Anshe juga menularkan gerakan bertani ini kepada tetangga di sekitar rumahnya. Kepedulian terhadap lingkungan dan kesehatan bumi mendorong perempuan berusia 69 tahun yang akrab disapa Oma Anshe untuk melakukan penghijauan sejak tahun 2008. Di pekarangan seluas kurang lebih 10 meter di rumahnya di daerah Kramat 5, Jakarta Pusat, Oma Anshe membangun kebun buah dan tanaman hias seperti janda bolong, anggrek, adenium, dan berbagai tanaman hias lainnya. Selain tanaman hias, Oma Anshe juga menanam tanaman obat dan tanaman pangan seperti suji, tapak darah, dan tanaman jeruk nipis. Baginya menjadi petani membuatnya lebih sehat karena menuntut dirinya untuk selalu bergerak dan mampu menghasilkan oksigen yang lebih baik dari tanaman yang ditanam. Tak ingin menyimpan manfaat bertani seorang diri, Oma Anshe menularkan aksi bertani kepada tetangga di sekitar rumahnya. Untuk mengajak warga melakukan penghijauan, Oma Anshe mengizinkan siapapun untuk mengambil benih atau memetik tanamannya agar bisa memulai bertani di rumah sendiri. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Oma Anshe, petani kota. Langsung kita sapa. Halo, apa kabar Oma Anshe? Baik sekali, Bintang. Oke, baik. Terima kasih Oma sebelumnya sudah hadir di talk show ini. Oma, untuk kita membahas tentang seputar Oma berkegiatan berkebun dan juga menanam. Sebenarnya apa sih Oma yang membuat Oma ingin berkebun? Kalau berkebun pertama untuk sehat ya, selalu eksis ya. Tetapi yang dasarnya itu sudah panggilan jiwa, karena dari masa kecil saya sudah selalu bersambungan dengan tanaman. Jadi sampai sudah remaja, dewasa, terus itu berkesinambungan sampai saat ini. Makanya orang bilang, kamu kok awet muda? Ya itulah saya bilang, eksis, bergerak, jangan duduk, berbuatlah sesuatu yang positif buat diri dan buat sesama. Itu makanya saya giat sampai saat ini untuk bercocok tanam, baik tanaman sayur, baik tanaman produktif seperti buah-buah. Kalau kita masuk dari Kramat 5, jalan raya depan, di sepanjang pinggir jalan kanan dan kiri itu ada pohon mangga, pohon jambu, itu semua dari tahun 2008 Oma yang menanam dengan dibantu benihnya dari pertanian. Nah, Oma tanam sampai masuk ke dalam. Makanya kalau kita masuk dari depan, suasananya sejuk, adem. Nah, itulah kegunaannya itu pohon-pohon. Selain juga mendapatkan oksigen yang bagus, hasilnya juga dapat dikonsumsi oleh warga gitu loh. Jadi kalau sudah musim berbuah, siapa aja warga silakan, tidak ada larangan karena Oma tanam itu sengaja itu untuk di tepi jalan supaya wilayah kita itu adem, supaya ada manfaatnya, dan yang terpenting kita menjaga lingkungan kita, bumi kita. Sebab kalau bukan dari kita dulu yang memulai, siapa? Ya kan? Jadi itu mengalir saja. Karena memang di dalam Alkitab juga ada tertulis, ada yang menanam, ada yang menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Allah yang menghidupkan itu tanaman. Dan jangan khawatir, kerjakan aja sesuai dengan Baik, Oma. bahkan dari hati. Oke, baik.
kita mengerjakan dari hati. Seperti Oma juga yang mengerjakan Iya. untuk berkebun ya Oma ya. Baik Oma. Oma seperti yang Iya. kita tahu nih, Oma kan juga di usia ke-69 tahun ini, yang dimana usianya tidak muda lagi ya Oma ya. Lalu mengapa sih Oma, Ya. apakah kegiatan-kegiatan seperti menanam dan berkebun ini ada kesulitan-kesulitan nih Oma di umur Oma yang usia lanjut ini? Kesulitan ya nggak ada. Apa ya kesulitannya? Ya paling kalau pompa air rusak, ya harus diperbaiki. Itu aja, yang lainnya nggak ada. Seperti benih, seperti apa. Nggak ada. Dan saya tidak pernah mau pikir untuk ada kesulitan. Karena saya tahu apa yang saya buat, inilah atas kehendak Tuhan. Jadi saya mengalir saja. Karena semua dia yang jaga. Semua dia yang membimbing saya. Memberikan saya hikmat, saya harus bagaimana. Saya tidak diajarkan oleh siapapun, tetapi itu mengalir saja. Karena itu dari hati. Dan itu atas tuntunan. Baik Oma, tadi saya sempat melihat tayangan juga nih Oma ya, di rumah Oma juga begitu asri, namun juga di jalan tersebut, di jalan gang rumah Oma mungkin ada sedikit banyak sekali taman-tamanan ya Oma ya, yang dengan lahan yang terbatas. Mungkin apakah ini Oma mengerjakannya sendiri atau juga dibantu dengan warga-warga sekitar? Enggak, ya awalnya si Oma ya, tapi sesudahnya itu tetangga lihat, jadi merangsang mereka untuk menghijaukan lahan yang kecil-kecil. Teras-teras sekalipun itu tidak dari tanah, tapi mereka pakai pot. Bikin sehingga itu menjadi asri. Ada penghijauannya, bagus, enak dilihat, udaranya bersih, ada pula manfaatnya. Itu loh. Jadi bukan Oma yang suruh, jadi menular aja, berjalan saja seperti air begitu. Oh, oke baik. Oke baik Oma, untuk jenis tanamannya apa saja Oma yang sudah ditanam mungkin? Oh, kalau sekarang apa dari 2008 ya? Sejak Oma nanam itu sudah lama banget saya. Iya, Jadi dari tahun 2008 2008 mungkin Oma, mungkin jenis-jenis sayurannya dari apa saja? 2008 itu 2008. khusus produktif. Produktif itu pohon yang berbuah yang ditanam di tepi jalan untuk mendapat naungan dari pohon-pohon itu. Lalu di pekarangan sesama, kalau memang dia luas, kita tanam juga produktif seperti buah jeruk, buah nangka ini. Nah, kalau mau dilihat tidak ITV yang liputan Oma Bumi ke-1 di situ ada lengkap ya. Ada jeruk, ada nangka, ada macam-macam, ada cabai. Nah, itu di pekarangan-pekarangan. Dan selain itu ada sayur-sayur. Nah, itu yang berguna, ya sama-sama matching lah, mix ya. Itu yang dibutuhkan. Seperti sawi, seperti kangkung, seperti pakcai, bayam Brasil yang sekarang Oma tetap galakin. Ada daun bawang, ada daun seledri, ada cabai, ada tomat. Kalau sekarang tomatnya udah habis ya ditanam ulang lagi. Macam-macam. Dapur hidup lah. Ada serai, lengkuas, jahe, macam-macam ada. Baik Oma, Itu banyak berguna. sekali ya Oma ya. Tadi hasil dari berkebunnya ada sayur, ada buah, dan juga ada tanaman-tanaman lainnya ya Oma ya, seperti jahe dan lain sebagainya. Lalu dari sekian banyak hasil panen ini, apakah Oma mengonsumsinya sendiri atau juga dibagikan kepada tetangga yang lain Oma? Wah, kalau konsumsi sendiri sih enggak lah ya. Oma itu sifatnya suka berbagi ya. Apalagi senang banget dari hasil tangannya Oma. Dia menjadi tanaman yang subur dan manfaatnya tetangga bisa pakai, ambil. Itu satu kebanggaan. Itu satu hadiah dari Tuhan bahwa lihat apa yang kamu perbuat itu berguna. Itu. Jadi itu satu hiburan tersendiri. Jadi saya suka banget berbagi, siapapun. Kadang lingkungan dari sini, kadang orang luar. Oma bagi dong ini. Saya bilang, ingat ya, selain kamu bikin sayur ditanam ya, saya Oma kasih bibit. Nah, kayak gitu. Selalu kayak gitu. Jadi nggak dikonsumsi sendiri. Konsumsi sendiri itu seperti mungkin daun seledri, daun bawang, atau Indomie. Kalau malam pengen itu anak-anak pengen bikin Indomie, nah, ayo ambil aja sayur sana.
Dan lagi itu untuk anak-anak kos, ini kan banyak banget ya anak kos ya, yang orang tuanya di luar, mereka kos ini. Itu Baik, saya Oma. kayaknya terpanggil buat nanam itu. Jadi mereka mau bikin Indomie, Oh petik aja iya, di luar. baik. Nah, Gitu loh. baik Oma, berarti ini dibagikan secara gratis ya Oma ya? Wow, luar Oh biasa iyalah, sekali. Oke Oma, nanti iya. kita akan membahas juga bagaimana nih Oma turut mensosialisasikan giat berkebun dan juga bernanam Oma. Tapi ditahan dulu sebentar Oma, kita akan jeda setelah pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Halo Indonesia. Kita juga akan membahas seputar kebun milik Oma Ansya. Halo Oma. Halo juga. Kembali lagi nih Oma, tadi kita sudah bercerita tentang tanaman apa saja yang Oma tanam juga dan hasil panennya begitu banyak ya Oma. Lalu Oma tadi di tayangan juga banyak sekali tetangga juga yang ikut serta menanam dan berkebun. Mengapa sih Oma mereka juga tertarik untuk berkebun dan bertanam seperti Oma? Ya mungkin sadar ya, untuk menanam itu kita memerlukan energi. Pertama untuk diri kita supaya sehat. Sebab kalau dengan kita bergerak, kita eksis di udara luar, kita akan betul-betul sehat. Dan kalau untuk menanam ya kan berguna, ya kan bisa misalnya kalau sayur bisa dipakai sendiri, tanaman hias indah dilihat. Ya di Oma sini. Orang bilang Oma nggak ada kebun, tidak ada tanah, hanya teras ini dan di seberang, tapi ditata, dipakai pot, dipakai itu. Sehingga dari dalam rumah saja Oma lihat, senang banget. Apalagi di siang terik matahari kayak gini, kita dapat kesejukan dari angin dari layunan lanungan daun-daun, itu udah bagus banget loh. Jadi polusi itu jadi bersih, itu satu. Ya. Yang kedua, pertama yang untuk kesehatan ya. Kalau mereka ikut eksis, mereka sehat. Kan saya juga senang, sehat. Senang lihat mereka. Namanya kita sesama tetangga. Tetangga sakit, kita juga ikut sakit rasanya kan. Jadi kalau mereka sehat, eksis dengan penghijauannya, bahagia banget. Kita bareng bekerja. Gitu loh. Baik Oma, lalu dengan sedemikian banyaknya tanaman ya Oma ya, mulai dari sayur dan buah, Oma dapat bibit atau pohon tanamannya ini dari mana? Ataukah juga biaya dari Oma sendiri? Kalau dari dulu, dari 2008, saya tuh dapat benihnya itu dari pertanian. Ya, saya dibantu dari pupuk, dari benih oleh pertanian. Tapi sesudah mereka pensiun, semuanya stop, tidak ada lagi bantuan. Tapi yang saya itu percaya, saya yakin apa yang saya buat ini atas kehendak Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan yang akan memberi. Entah melalui siapapun, saya percaya bahwa itu semua dari Tuhan. Mengapa saya berbagi? Karena apa yang saya dapat, itu pun yang saya harus bagi. Karena hukum kasih awal itu adalah hukum kasih. Kita harus mengasihi sesama manusia. Jadi kalau saya dapat dari Tuhan, saya bagi lagi. Kayak begitu. Itu makanya saya tidak perlu khawatir dari mana dapat benih, dari mana. Seperti beberapa bulan yang lalu, pompa saya rusak. Saya kebetulan di Facebook, saya bilang, saya bikin konten, saya mau cari dana, saya mau betulkan pompa. Dan belum beberapa menit aja, ada yang telepon. Gak kira-kira dari Belanda. Itu tetangga ya dari Belanda. Ansyi tolong kamu periksa dan berapa biaya untuk perbaikan pompa, saya akan kirim. Saya pulangkan puji syukur kepada Tuhan. Alhamdulillah, puji Tuhan, Allahu Akbar, kau luar biasa. Itu yang membuat saya itu tetap bergairah, tetap emosional untuk bercocok tanam. Karena saya tahu, kalau Allah yang menyuruh kita, tidak akan ada halang apapun. Sebab dia sendiri yang memelihara. Itu makanya saya tidak perlu khawatir. Kalaupun benih-benih, anak-anak kadang-kadang, Mama, kok lo lama gak minta duit? Iya mau kasih, mau beli benih nih. Ayo, sampai pot, sampai benih. Kadang-kadang mereka kasih. Kadang-kadang tetangga pun kasih.
Jadi apa yang saya nggak pernah pusing dan nggak pernah khawatir kalau soal penghijauan, soal apa yang Allah katakan saya harus menanam, saya tidak pernah khawatir. Itu saya serahkan kembali pada dia. Begitu Baik, kira-kira Oma. deh. Baik, Oma. Senang sekali, Oma. Ternyata saling mengasihi juga ya, Oma ya. Dalam Oma berkegiatan Ya, itu berkebun dan penting. juga bertanam. Lalu, Oma, selain Yes. tetangga Oma, lalu apakah ada komunitas-komunitas lain yang juga turut mendukung dan juga berkunjung ke tanaman Oma di Keramat 5 ini, Oma? Oh, kalau komunitas ada. Kadang dari sekolah, kadang dari kelurahan, kecamatan, kadang dari sesama komunitas pertanian. Dari 2008 tuh sering ada. Nah, sekarang ini, kemarin itu dari kelurahan, dari kecamatan, itu juga ada. Jadi Oma nggak sendiri sih. Baik, Oma. Iya. Sebenarnya apa yang mereka ingin tahu, Oma, untuk berkunjung ke kebun Oma di sana? Nomor satu mereka lihat apa sih Oma masih eksis enggak. Makanya saya selalu kasih laporan, seakan-akan itu laporan ya. Itu di Facebook soal tanaman, soal apa. Itu berarti saya tetap eksis untuk penghijauannya. Jadi mungkin kalaunya mereka nggak sempat kemari ya lihat aja di Facebook saya. Itu karena di situ selalu ada. Dan mungkin mereka lihat apa sih yang kira-kira Oma butuh, mungkin gitu ya. Tapi karena Oma nggak minta Oma diem aja ya fine-fine aja sih. Yang penting mereka datang lihat aja Oma udah senang gitu loh. Kalaupun mereka butuh, go ahead, silakan ambil. Dengan senang hati Oma akan bikin beberapa pohon, ayo Oma kasih gitu loh. Polybag Oma bagi. Baik, Oma. Kira-kira begitu. Ya, baik, Oma. Terakhir mungkin apakah ada pesan dari Oma sebagai warga mungkin yang lanjut usia kepada lansia-lansia di sana, Oma, yang ingin juga tetap sehat seperti Oma, masih terus berkegiatan, berkebun dan bertanam? Pesan saya dalam waktu umur lansia ini jangan diam, ya. Kita harus eksis. Karena dengan cara kita eksis itu, satu, pikiran kita, otak kita tidak akan pikun. Karena terus, apalagi dalam pertanian itu tidak akan ada berhenti. Ada saja apa yang kita mau bikin dengan pertanian itu. Itu merduakan kita menjadi sehat. Kesehatan itu mahal, ya kan? Yang ketiga, supaya sehat, tetangga lagi itu, kita silaturahmi. Tidak diam-diam di rumah, tapi kita lihat bertemu di lingkungan. Kayak begitu, dan berguna bagi sesama kita. Itu pesan Oma, jangan pernah diam, tetapi mulailah. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi? Ya kan? Yang akan menghijaukan lingkungan kita, menjaga bumi kita, menurut apa kehendak Tuhan yang untuk kita perbuat di bumi ini. Nomor satu, pemeliharaan, menjaga lingkungan bumi kita. Baik, Oma Kira-kira Ansya. begitu. Iya, baik, Oma. Sangat menginspirasi sekali ya apa yang Oma lakukan untuk bertanam dan juga berkebun untuk melestarikan bumi. Tentunya juga untuk para lansia di sana untuk terus bergerak dan aktif dan juga sehat seperti Ya. Oma Ansya ya. Yes. Baik, terima kasih Amin. Oma atas kehadirannya Terima kasih di kembali. talk show kami hari ini. Semoga terus bekerja dan juga terus aktif ya Oma ya untuk bertanam dan juga Yes. berbagi ilmu sesama. Terima kasih. Sampai Tuhan jumpa memberkati. Oma. Sehat selalu. Sampai jumpa. Bye-bye. Amin. Sama-sama. Baik pemirsa, usai jeda kita akan menyaksikan aksi sosial dari Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Tetap di Halo Indonesia.